Oke, jadi kasus yang akan kita diskusikan kali ini mengenai seorang perempuan warga negara Singapura berusia 27 tahun yang bernama Lee Kuan Mi yang akan menikah dengan warga negara Serbia bernama Branimir Milosevic yang berusia 30 tahun. Namun pernikahan tersebut terkendala dengan adanya pandemi COVID-19. Sehingga mereka kemudian melakukan perkawinan secara virtual melalui sebuah aplikasi video conference dan mereka mengucapkan janji pernikahan mereka di hadapan pejabat pencatat perkawinan Singapura. Dalam waktu 3 hari, Mi telah mendapatkan akta perkawinan asli serta Branimir juga memperoleh akta perkawinan versi digital dengan menggunakan kode rahasia yang dimiliki oleh mereka berdua. Yang keduanya diterbitkan secara sah oleh Dinas Kependudukan Singapura. Lalu, Branimir bermaksud untuk mendaftarkan pernikahannya di kantor catatan sipil Belgrad, Serbia, dengan membawa alat bukti untuk mendaftarkan perkawinannya, yaitu printout dari akta perkawinan serta versi digital yang hanya bisa dibuka dengan kode rahasia yang dimilikinya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Singapura. Namun kantor catatan sipil Belgrad, Serbia tidak dapat memutuskan apakah dapat mendaftar atau tidak perkawinan virtual tersebut. Sehingga mereka kemudian memerintahkan Branimir untuk mengajukan permohonan penetapan status perkawinannya kepada Pengadilan Belgrad, yang nantinya hasilnya akan dijadikan dasar untuk menerima atau menolak pendaftaran perkawinan Branimir dengan Mi di Serbia. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita harus mengetahui fakta-fakta hukum dari kedua negara tersebut, yaitu fakta hukum dari negara Singapura dan fakta hukum dari negara Serbia. Fakta hukum Singapura yang pertama adalah, berdasarkan Temporary Measures for Solemnization and Registration of Marriage Act, peresmian perkawinan dapat dilakukan secara virtual selama pandemi COVID-19. Hal ini diberlakukan sejak tanggal 5 Mei 2020. Yang kedua adalah, printout dari akta perkawinan akan disertai dengan akta yang sah, sepanjang pihak yang menggunakan dapat menunjukkan akta digital yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Singapura yang hanya dapat dibuka melalui kode rahasia yang dimiliki oleh pihak dari perkawinan tersebut. Yang ketiga adalah, pengakuan status keabsahan dan pendaftaran perkawinan dapat dilakukan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran sedang dilakukan. Selanjutnya adalah fakta hukum dari negara Serbia. Fakta hukum yang pertama adalah, dalam masa pandemi COVID-19, tidak ada perubahan atau pengecualian mengenai peraturan pernikahan. Pernikahan tetap harus dihadirkan secara fisik oleh calon pengantin untuk melakukan janji nikah di depan pejabat nikah. Yang kedua adalah, pendaftaran perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan dokumen asli yang berbentuk buku perkawinan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga adalah, Serbia merupakan negara yang memperkenankan untuk mempergunakan renvoy, apabila hal tersebut dapat menyelesaikan perkara dalam hukum keluarga untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah, keabsahan pelaksanaan perkawinan bersifat transnasional, dan dapat atau tidaknya dilakukan perkawinan atau pendaftaran perkawinan ditentukan berdasarkan tempat di mana pejabat yang berwenang melakukan pengesahan janji perkawinan tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu renvoy. Renvoy merupakan suatu doktrin yang digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku, yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal, dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain, seperti contoh kaidah hukum internal lex fori, atau sistem hukum lain selain lex causa yang ditunjuk tadi. Lalu, ada juga dikenal double renvoy atau dikenal sebagai foreign court theory, di mana hakim suatu negara yang memutus perkara dalam forumnya seolah-olah bertindak secara fiksi sebagai hakim dari forum asing. Karena harus kita ingat bahwa ini merupakan suatu teori hukum yang berbentuk fiksi hukum, di mana hakim berdalih dengan membuat jalan pikiran bagaimana suatu renvoy akan dilakukan. Sehingga kami kelompok memutuskan memakai double renvoy karena dianggap dapat masuk akal, terutama dalam kasus ini, ketika suatu hakim menempatkan posisinya seolah-olah sebagai forum asing yang mengadili, terutama yang akan menolak atau menerima renvoy yang terjadi. Sehingga pada tahap pertama, berdasarkan kaidah hukum Serbia, hakim menunjuk secara Gesamtverweisung ke arah hukum Singapura sebagai hukum
dari Lex Loci Celebrationis, yang dimana tempat perkawinannya terjadi di Singapura. Dengan adanya dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat perkawinan Singapura sebagai saksi perkawinan, sehingga hakim akan menggunakan teori fiksi hukumnya yang mana menganggap bahwa Forum Singapura lah yang seharusnya mengadili kasus ini, yang menjadikannya penunjukan forumnya yaitu Singapura sebagai forum asing dalam kasus ini. Selanjutnya, penunjukan secara Gesamverweisung kepada hukum Singapura sebagai forum asing ini dilakukan karena untuk melindungi kepentingan dan harapan yang sah dari para pihak, sehingga perlu diberlakukan hukum Singapura untuk mengadili perkara tersebut. Selanjutnya, setelah Singapura ditetapkan sebagai forum asing dalam kasus ini, maka kemudian hakim akan menggunakan kaidah HPI dari forum asing tersebut, yaitu Hakim Singapura, yang kemudian akan menjadi penunjuk kembali ke arah hukum Serbia. Hal ini dilakukan dengan melihat asas Lex Loci Registry, yang mana asas tersebut berarti bahwa penanganan kasus dilakukan menggunakan hukum dari tempat permohonan pendaftaran diajukan. Yang mana kemudian hal ini berarti bahwa Serbia telah dijadikan atau ditunjuk sebagai Lex Causa pertama. Hal ini juga kemudian dapat diklasifikasikan sebagai renvoi yang pertama. Karena hakim ingin menggunakan hukum Singapura untuk mengadili kasus ini sehingga permohonan dari Branimir untuk mendaftarkan perkawinannya dengan Mi dikabulkan, maka hakim menolak renvoi, yang berarti penunjukan kepada Lex Causa pertama tersebut bersifat Gesamverweisung. Dan dari Lex Causa pertama dilakukan penunjukan lagi secara sah norm Verweisung kepada hukum Singapura yang mana sekarang telah menjadi Lex Causa kedua. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai renvoi kedua, atau dengan kata lain, dalam kasus ini hakim telah melakukan dan menerima double renvoi atau the foreign court theory. Dengan demikian, hakim akan menyimpulkan bahwa kaidah internasional dari hukum Singapura akan diberlakukan untuk menerima pendaftaran perkawinan dari Branimir dan Mi yang diselenggarakan di Serbia atas dasar bahwa kaidah internasional hukum Singapura pertama mengenal eksistensi dari perkawinan virtual berdasarkan Temporary Measures for Solemnization and Registration for Marriage Act. Dan kedua, mengakui keabsahan dan kesetaraan hasil cetakan atau print out dari akta perkawinan digital dengan akta yang sah selama para pihak dapat menunjukkan bahwa akta digital yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Singapura yang hanya dapat dibuka menggunakan kode rahasia yang dimiliki oleh para pihak.